Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke dalam pertemuan ke-9. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Nah, untuk pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang entrepreneurship atau biasa kita sebut dengan kewirausahaan. Untuk pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertiannya dulu ya, pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan atau entrepreneurship ya adalah semangat dan sikap hidup, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan dan menerapkan. Oke, dari kata-kata sampai dengan di sini. Ya, berarti apapun itu yang dilakukan harus penuh dengan semangat dan sikap hidup, ya. Nah, di sini apa yang diterapkan atau apa yang diciptakan yaitu cara kerja, teknologi, produk. Jadi kita menciptakan ini semua, ya. Dengan menerapkan konsep efisien dan efektif dalam rangka memberikan suatu pelayanan yang baik tentunya kepada para customer kita, para pelanggan kita. Kemudian sebagai pelaku usaha tentu kita ingin yang namanya memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dan jangan lupa yang kita berikan tentulah harus bermanfaat kepada banyak orang. Nah, produknya kah, pelayanannya kah, teknologinya kah yang memang bermanfaat kepada banyak orang. Itu tujuannya ya. Atau membahagiakan lebih banyak orang dengan apa yang telah kita usahakan atau kita lakukan. Ya, tentunya kegiatan entrepreneurship ini bukan serta-merta hanya untuk memperoleh sebuah keuntungan yang besar. Ya, tapi apa yang kita buat dapat dipertanggungjawabkan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Maka dari itu, perencanaan daripada kewirausahaan itu sendiri perlu sangat panjang dipikirkan, perlu sangat matang dipikirkan, ya, untuk bisa kita melakukan wirausaha. Karena kita mempunyai tanggung jawab juga di dalam wirausaha itu sendiri. Nah, kemudian di dalam karakteristik kewirausahaan di sini ya, yang pertama yang menjadi ciri dari kewirausahaan adalah pengambilan risiko. Tentunya kita tidak pernah lepas dari yang namanya seorang pelaku usaha melakukan yang namanya pengambilan risiko. Kita harus bisa ya. Seberapa besar sih keberanian si pelaku usaha ini dalam mengambil risiko, ya, dan seberapa dalam pemahaman seorang pelaku usaha ini tentang relevansi antara keberanian, kemampuannya dalam mengambil risiko dengan kesuksesannya dalam mengelola usaha. Orang yang memang ditakdirkan untuk menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, tentunya mereka punya jiwa yang sangat berani dalam mengambil tantangan juga risiko, ya. Karena yang menjadi persoalan atau permasalahannya akan banyak di dalam usahanya, ya. Permasalahannya apa aja kira-kira? Yang pertama mungkin yang bisa kita lihat modal, gitu ya. Kita harus menyisihkan sebagian modal untuk mengembangkan usaha. Nah, kemudian mungkin bagaimana produk yang tepat untuk para customer kita, produk yang diinginkan, produk yang dibutuhkan itu patut dipikirkan. Nah, apakah produk tersebut dapat dikenal orang lain, dapat diterima, atau mungkin menjadi favorit? Nah, kalau misalkan tidak dapat diterima oleh orang lain, tentunya akan mengalami suatu kegagalan di dalam penjualannya. Nah, itu adalah risiko-risiko yang kemungkinan dihadapi oleh seorang pelaku wirausaha. Nah, yang kedua, semangat beraktivitas dan berdaya cipta, ya.
tentunya sebagai perilaku wirausaha sejati ya, atau pelaku usaha tentunya harus memiliki motivasi di dalam dirinya, harus memiliki suatu kemampuan gimana caranya melakukan suatu terobosan terbaru. Makanya di sini katakan apa? Melakukan cara baru yang inovatif dalam menjalankan usahanya. Ya, yang diyakini berpengaruh terhadap kesuksesan usahanya. Di antaranya misalkan yang kita kenal sekarang, zaman milenial sekarang, era baru, tentunya semua serba canggih dengan menggunakan teknologi atau online. Nah, kemudian kita mengantisipasi hal tersebut ya, dengan mengembangkan suatu produk di mana produk kita itu bisa diperjualbelikan secara online. Kemudian mungkin kita dapat menginovasi dari yang mungkin rasanya biasa-biasa aja dengan berbagai macam rasa jika memang itu adalah suatu makanan atau minuman atau dan lain-lainnya ya. Nah, jadi banyak yang dapat dikembangkan dari produk kita. Kita harus punya yang namanya daya cipta supaya kita bisa mengembangkan produk itu. Nah, setelah itu yaitu tanggung jawab pribadi ya. Tentunya harus punya tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha terhadap upaya pemecahan masalah selalu berupaya meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah tersebut yang didasari rasa tanggung jawab. Tentunya semua permasalahan ada jalan keluarnya. Dan sebagai pelaku usaha, jangan pernah menghindari masalah itu, tapi bagaimana kita melakukan problem solving, memecahkan suatu masalah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, pengetahuan tentang dampak hasil keputusan, yaitu pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang relevansi yang sangat kuat antara ketepatan dalam pengambilan keputusan dengan keberhasilan atau kesuksesan usaha. Nah, kita harus paham, kita harus sadar, kira-kira apakah dalam pengambilan keputusan itu sudah tepatkah dengan permasalahan yang ada, gitu ya. Karena ini akan menentukan suatu keberhasilan di dalam perilaku usahanya, kesuksesan usahanya, tentu itu patut dipikirkan. Makanya semua keputusan itu ada pertimbangannya. Balik lagi dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian pengetahuan tentang uang sebagai ukuran atas hasil kerja. Ya, yaitu pemahaman para pelaku usaha bahwa salah satu alat ukur yang dinilai kerja dan keberhasilan pengelolaan usaha adalah jumlah uang yang diterima. Jumlah uang yang diterima sebagai apa? Pendapatan kita sebagai pengusaha. Sehingga uang sebagai alat ukur kerja dan kesuksesan usaha perlu dikelola dengan baik dan tepat. Jadi memang alat ukur di dalam hasil kerja seorang pengusaha yaitu bagaimana sih pendapatannya. Nah, nanti kalau misalkan kita bisa lihat ya, jika pendapatan kita memang lebih besar daripada beban yang dikeluarkan, otomatis kita memperoleh suatu keuntungan. Semakin besar pendapatan kita dan semakin kecil beban yang dikeluarkan, otomatis keuntungannya juga akan semakin besar. Nah, itulah yang dijadikan sebagai alat ukur atau alat nilai dalam kesuksesan perilaku usaha. Nah, kemudian di sini dikatakan entrepreneur atau wirausahaan ya, atau wirausahawan, seseorang yang mencari atau memanfaatkan peluang dan tantangan untuk memproduksi sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun lingkungan. Ya, ini menurut Purwanto. Nah, jika kita lihat ya, seorang wirausahaan itu
bisa memanfaatkan suatu peluang gitu ya, peluang dan tantangan. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan peluang, kita mencari apa sih yang dibutuhkan oleh orang lain, apa sih yang dibutuhkan oleh para pelanggan kita, tentunya orang akan semakin mencari gitu ya, mencari produk kita, mencari pelayanannya kita jika itu adalah sebuah jasa. Nah makanya entrepreneur itu atau seorang wirausahaan bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik, dan jika ada tantangan ya harus bisa menyelesaikannya. Bagaimana kita memproduksi suatu barang ataupun jasa yang bisa menghasilkan sebuah keuntungan dengan memanfaatkan si peluang serta tantangan ini, dan harus bermanfaat tentunya baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Kemudian ciri-ciri dari entrepreneur atau wirausahaan. Ciri-cirinya apa sih wirausahawan ya? Gemar berbisnis. Apa aja dibisnisin ya, tapi yang pasti harus halal. Kemudian percaya diri. Nah, ada rasa percaya diri di sini. Karena kalau kita tidak memiliki rasa percaya diri, untuk melakukan sesuatu akan lebih sulit. Kira-kira bisa nggak ya? Jadi hanya bertanya-tanya saja. Jadi memang percaya diri ini harus ada dan penting. Memiliki self-determination atau fokus ya. Ini focus of control. Kita harus mengkontrol gitu ya, terhadap semua aktivitas kita. Aktivitas dalam melakukan usaha kita. Kita juga harus perlu yang namanya kita mengelola risiko, serta perubahan yang dipandang sebagai kesempatan atau peluang ya. Toleransi terhadap banyak pilihan yang ada mungkin. Nanti karena kita punya beberapa karyawan, tentunya kita harus membuat suatu keputusan yang dapat diterima juga oleh banyak orang gitu ya. Kemudian inisiatif dan memiliki banyak need for achievement. Nah, kita harus punya inisiatif, kemudian kreatif tentunya, pandangannya luas ya. Nah, waktu adalah berharga. Waktu itu adalah sangat berharga, makanya jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak pasti. Langsung lakukan to do jika memang dirasa keputusan itu penting dan sudah dipikirkan. Kemudian memiliki motivasi yang kuat ya tentunya. Nah, kemudian yang lain ini menurut Purwanto hampir sama ya, sama dengan yang tadi. Sini ada mencari peluang, berani mengambil risiko, mandiri, percaya diri, keberanian untuk berhasil, serta kemauan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sama saja. Nah, kemudian kita masuk ke dalam memulai bisnis dengan administrasi, rencana bisnis. Kita mulai dari rencana bisnis yang terlebih dahulu. Nah, rencana bisnis itu adalah titik awal sebuah bisnis baru di mana wirausahawan meringkaskan strategi bisnis untuk pengusaha atau perusahaan baru ya, dan menunjukkan bagaimana cara strateginya ya untuk nantinya akan diimplementasikan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, tentunya seorang wirausahaan itu harus membuat suatu strategi ya, strategi. Nah, strategi itu yang harus kita implementasikan. Strategi itu bisa kita lihat dari apa yang ada di dalam perusahaan itu atau pengusaha itu ya, seperti strength dan weakness ya, seperti kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana kondisi yang di luar atau eksternalnya, seperti opportunity dan threats. Bagaimana kita memanfaatkan peluang serta menghadapi sebuah ancaman atau tantangan. Nah,
dari bisnis yang kita tahu itu adalah kekuatan kita dan ada kelemahannya, kemudian kita mengetahui apa itu peluangnya dan juga ancaman yang akan kita hadapi, baru kita bisa membuat suatu strategi bisnis dan kita implementasikan. Nah, yang kedua di sini akan menjadi penting ketika kreditor dan investor memerlukannya sebagai alat untuk memutuskan hal pemberian dana atau melakukan investasi. Nah, bagus nih kalau memang ada yang mau melakukan investasi. Jika ada yang ingin melakukan investasi, tentunya itu akan bisa membuat perusahaan kita atau bisnis kita lebih berkembang lagi. Ya, bisa mungkin membuka cabang baru, membuat produk baru dengan teknologi yang lebih canggih, ya. Tentunya ini juga sangat menunjang bisnis kita untuk lebih berkembang. Kemudian berisi keputusan dalam hal strategi untuk produksi dan pemasaran, unsur-unsur legal dan organisasi, serta akuntansi dan keuangan. Nah, ini strategi-strategi yang mungkin harus dilakukan, gitu ya. Keputusan mengenai strategi-strategi penting ini. Nah, harus dapat memberikan informasi apakah wirausahawan lebih visible membeli bisnis yang sudah ada atau mulai dari nol. Nah, kita mau melakukan bisnis yang memang udah ada, kemudian kita tinggal melanjutkan, menjalani, atau kita mulai nih dari benar-benar nol, dari namanya kita bikin sendiri, produknya kita buat sendiri, sampai kemudian cara penjualannya kita juga yang tentukan. Nah, itu harus ditentukan. Kita mau bisnis yang seperti apa. Kalau yang udah punya nama, kita tinggal ngejalanin aja seperti kita membeli suatu franchise seperti itu. Nah, tapi memang tantangannya pasti berbeda, gitu ya. Kalau untuk yang masih startup, masih mulai dari nol, semuanya tantangannya tentunya benar-benar dari awal. Kalau yang udah punya nama, dia hanya menjalankan dan tantangannya udah beda lagi. Kemudian memulai bisnis dengan langkah administratif, ya. Memulai bisnis di sini dengan langkah administratif, yaitu bahwa yang pertama, bisnis tidak dapat dilakukan sendirian, namun selalu kita melibatkan orang lain, baik dari internal maupun eksternal dari organisasi. Ya, jadi yang pasti kita misalkan kalau internal tentunya kita punya para pegawai kita, karyawan-karyawan kita, ya. Kemudian baik eksternalnya mungkin kita butuh yang namanya investor untuk pengembangan usaha kita. Yang kedua, barang atau jasa dihasilkan dari proses kerjasama secara sistematis dan terstruktur. Ya, ini administrasi dalam arti luas. Tentunya, kalau misalkan kita memproduksi suatu barang atau jasa, ya, itu akan dihasilkan jika semua yang ada di dalam internal perusahaan ini ada kerjasama, gitu ya, sudah terstruktur di dalam suatu standarnya masing-masing. Nah, tentunya semua akan diatur di dalam SOP-nya. Ya, setiap perusahaan pasti memiliki standar operasional untuk membuat suatu produknya. Nah, apakah itu produk jasa kah atau produk membuat barang, tentunya ada standarnya. Dan kemudian proses produksi memerlukan tentunya perencanaan. Kita harus melakukan perencanaan, ya, seperti bagaimana sih yang harus dilakukan sebelum melakukan proses produksi. Kita harus mencatat seluruh apa yang dibutuhkan, ya, termasuk berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi tersebut, apa saja bahan-bahan yang diperlukan, apa mesin-mesin yang diperlukan, itu termasuk ke dalam perencanaan, ya. Terus produk apa
Nah, kemudian pelaksanaan, ya, pengawasan, pencatatan. Nah, tentunya ini juga diperlukan, ya. Kita melakukan proses produksinya, kita melakukan sebuah pengawasan tentunya, kita melakukan suatu pencatatan. Di sini ada yang namanya proses administrasi. Ya, kemudian setelah itu kegiatan administrasi yang selanjutnya yaitu membuat visi misi. Nah, visi misi di sini ya, yang pertama visi apa sih? Visi itu adalah wawasan atau pandangan tentang inti kebutuhan usaha di masa depan, ya. Nah, visi merupakan kerangka komprehensif yang membantu mengarahkan tindakan-tindakan usaha. Visi idealnya disertai dengan misi, yaitu pertimbangan atau alasan dari eksistensi suatu organisasi. Misi meliputi target pasar, standar kerja kita, ruang lingkup. Nah, visi itu lebih kepada bagaimana usaha itu ke depannya nanti mau seperti apa sih. Nah, masa depan itu ya. Tapi misi bagaimana cara kita gitu ya, atau alasan kita untuk organisasi itu selalu eksisten. Kemudian bagaimana sih yang harus dilakukan gitu. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya organisasi bisnis. Nah, di dalam bisnis juga kita mengenal yang namanya organisasi bisnis. Organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar. Barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Nah, organisasi bisnis ini tentunya sebagai pelaku usaha gitu ya, pastilah yang namanya di dalam suatu organisasi usahanya menyediakan barang jasa yang dibutuhkan sama si konsumen. Inilah yang dinamakan dengan organisasi bisnis. Nah, di sini kita harus mengetahui ya, di dalam organisasi bisnis ini kita harus mengetahui bahwa terdapat 3 bentuk utama ya di dalam suatu organisasi bisnis. Yang pertama itu ada perusahaan perorangan. Dan juga yang kedua persekutuan, yang termasuknya ada firma atau komanditer ya, biasa disebut CV, atau partnership ya. Yang ketiga ada PT. Kita akan bahas satu persatu ini. Nah, ya sekarang perusahaan perseorangan. Dikatakan ini perseorangan, tentunya biasanya hanya satu orang tentunya ya, perseorangan. Usahanya dilakukannya oleh satu orang. Nah, kalau misalkan dilakukan oleh satu orang, otomatis dia tidak memiliki partner, dia tidak melakukan kerjasama dengan temannya, saudaranya, atau siapapun. Jadi itu usaha murni hanya milik dia pribadi. Gitu ya, hanya murni milik dia pribadi. Itu usaha perseorangan. Contohnya misalkan dia membuat salonnya ini di rumah gitu ya, atau mungkin salon di mall juga bisa tanpa harus merger ataupun bekerja sama gitu ya dengan temannya ya, bisa jadi. Nah, tapi hanya milik orang tersebut, bukan milik dia dan temannya. Itu namanya usaha perseorangan. Ada insentif pajak bagi bisnis baru yang kemungkinan menderita kerugian pada tahap awal. Nah, kemudian kelemahan usaha perseorangan di sini, tanggung jawab tak terbatas, kontrolnya sangat lemah, perlu integritas dan komitmen yang tinggi. Ya, usaha perseorangan bubar bila pemiliknya meninggal. Nah, ini kelemahannya. Nah, kalau misalkan
di dalam suatu usaha perseorangan tersebut di awal tahun atau tahap-tahap awal pendirian mungkin menderita suatu kerugian, ya di sini akan ada yang namanya suatu insentif pajak, gitu ya. Kalau memang dia ada kerugian di situ. Nah, kelemahannya kalau kita memang mendirikan usaha sendiri, tanggung jawabnya kita terhadap usaha tersebut harusnya harus lebih besar, karena itu adalah tanggung jawab kita terhadap usaha kita sendiri, bukan usaha kita dengan teman kita, gitu ya. Nah, tapi di sini memang karena itu kita merasa adalah usaha kita sendiri, kita bebas melakukan apapun, kontrolnya akan sangat lemah. Bisa saja akan menderita kerugian mungkin ya, dikarenakan karena merasa itu milik kita bisa melakukan pengambilan pribadi yang mungkin lebih banyak, atau mungkin tidak bisa melunasi hutang, atau banyaklah permasalahannya, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah nggak ada, ya itu tidak bisa dilanjutkan lagi, gitu. Makanya dibilang di sini akan bubar jika pemiliknya meninggal. Ya, kalau misalkan punya perusahaan perseorangan, mungkin bisa dilanjutkan, diwarisi, tapi kan jatuhnya akan berbeda kepemilikan, gitu ya. Nah, yang kedua, ada perusahaan yang bentuknya persekutuan atau firma dan komanditer, ya, kita akan bahas. Firma adalah salah satu bentuk usaha perseorangan yang pemiliknya terdiri dari sekutu pemilik. Nah, jadi ada beberapa orang, ya. Keuntungan terbesar usaha perseorangan adalah kemampuan untuk tumbuh dengan menambahkan bakat dan modal yang baru, ya. Di sini, persekutuan bukanlah suatu entitas hukum. Para sekutu dikenai pajak sebagai individu. Masing-masing mitra persekutuan bertanggung jawab atas seluruh hutang persekutuan. Nah, jadi walaupun memang ini ya adalah kepemilikannya beberapa orang, gitu ya. Tentunya di sini ada tanggung jawab bersama-sama, gitu ya. Apapun yang menjadi permasalahan ditanggung secara bersama-sama, termasuk keseluruhan hutang-hutang, gitu. Nah, ini nanti dibaca. Oke, persekutuan tidak mudah untuk terus berkelanjutan dan sulit melakukan peralihan kepemilikan. Nggak ada mitra yang bisa melakukan penjualan tanpa persetujuan penjualan dari mitra yang lainnya. Nah, berarti antar mitra harus saling setuju jika melakukan suatu penjualan kah atau apapun. Nah, maka dari itu memang ini tidak mudah ya. Antara satu orang pemilik dengan pemilik yang lainnya harus saling mendukung, harus saling mengetahui segala aktivitas usahanya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, dan kalau misalkan memang ini ingin dilakukan secara berkelanjutan, memang agak sulit, gitu ya. Kalau misalkan ada yang namanya peralihan suatu kepemilikan, karena otomatis yang memiliki ini kan lebih dari satu. Kalau misalkan hanya ke satu mitra aja ataupun atau orang-orang, gitu ya, hanya satu orang saja yang melakukan usaha tersebut, nah itu takutnya yang lain akan menjadi suatu kecemburuan sosial atau apa. Makanya kalau yang namanya seperti ini, persekutuan CV kayak firma bentuknya tentunya harus berembuk, gitu ya, untuk melakukan segala sesuatunya tuh harus bersama-sama, keputusan juga harus bersama-sama, nggak boleh memberatkan suatu pihak,
ini memang agak lebih sulit sih gitu. Nah, yang ketiga ada perseroan terbatas. PT ya, PT atau perseroan terbatas. Perusahaan yang sahamnya secara luas dipegang dan dapat diperjualbelikan oleh masyarakat umum. Nah, adanya kepemilikan saham terbesar dari sebuah PT biasanya berarti bahwa para pemilik tidak dapat semuanya menjadi pemimpin. Gak bisa semua para pemilik itu menjadi pemimpin ya. Jadi yang menjadi pemimpin di sebuah PT adalah jika dia memang memiliki saham yang paling banyak atau biasanya 50% lebih gitu. Nah, walaupun semuanya bisa membeli saham tersebut, tapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Hanya orang yang memiliki 50% lebih saham atau paling tidak 70% ya saham di dalam PT tersebut yang akan menjadi pemimpin. Nah, ini ada soal tugas. Nanti soal tugasnya Ibu akan share ke kalian ya. Mungkin kalau sekarang pada saat Ibu ngerekam itu udah Ibu share gitu ya. Nanti lihat saja seperti biasa di dalam Google Classroom. Di dalam Google Classroom nanti tinggal dilihat soalnya seperti biasa. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan ke-9 mengenai entrepreneurship. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kalian mungkin ada yang mau menjadi seorang wirausahawan ya. Setidaknya itu bisa ya, setidaknya itu bisa membuat kalian mungkin lebih terbuka pikirannya. Kira-kira mau bikin usaha apa sih yang cocok dengan diri kalian masing-masing ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.